Hai semuanya, selamat datang di channel Ngulik Kisah, tempat di mana setiap cerita punya makna. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Sebelum kita memulai, jangan lupa dibantu tekan subscribe, nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan, bantu like, share video ini, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Yuk, langsung saja, Markimul. Mari kita mulai kisah cerita hari ini. Di sebuah sudut kota di Indonesia, kehidupan masyarakat yang tenang mendadak berubah sejak kehadiran sekelompok organisasi masyarakat, Ormas, yang mengklaim diri sebagai penjaga moral dan ketertiban. Ormas tersebut sering menggelar patroli malam, menyambangi rumah warga, bahkan mendatangi warung kecil dengan alasan penegakan norma sosial. Warga desa yang awalnya menyambut baik kehadiran Ormas, kini mulai merasa was-was. Banyak yang mengaku didatangi tanpa alasan jelas, hanya karena dianggap berpakaian tidak sesuai, atau membuka warung terlalu malam. Bahkan anak-anak muda yang berkumpul di balai desa pun sempat dibubarkan dengan keras. Kehidupan ekonomi warga mulai terganggu. Beberapa pedagang kecil mengaku mengalami penurunan omset, karena takut membuka usaha hingga larut malam. Warung kopi dan kios makanan ringan yang dulunya ramai kini sepi pengunjung. Suasana desa pun berubah, dari ramah menjadi penuh curiga. Salah satu pemilik warung, Ibu Ratna, menceritakan pengalaman pahitnya. Mereka datang malam-malam, bilang saya langgar aturan adat, padahal saya cuma jual kopi dan gorengan. Mereka suruh tutup, pakai kata-kata keras, katanya dengan suara gemetar. Ironisnya, ormas tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan aksinya. Mereka tidak bekerja sama dengan aparat, namun membawa nama agama dan budaya sebagai justifikasi. Beberapa warga sempat melapor ke kepala desa, namun tidak ada tindakan tegas karena khawatir konflik lebih besar. Di media sosial, mulai muncul keluhan dan unggahan video aksi ormas yang dinilai arogan. Dalam satu video, terlihat anggota ormas membentak seorang pemuda hanya karena memakai kaos dengan tulisan asing. Reaksi publik pun bermunculan. Banyak yang mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk intimidasi. Seiring waktu, tekanan mental pada warga meningkat. Anak-anak mulai takut keluar rumah malam hari, dan para remaja merasa dibatasi tanpa dasar. Kami bukan kriminal, tapi kenapa diperlakukan seperti itu? Keluh Randy, seorang mahasiswa yang kerap ditanyai saat pulang malam dari kampus. Masyarakat mulai kehilangan rasa aman di wilayahnya sendiri. Kehadiran ormas yang seharusnya membangun malah merusak tatanan sosial. Kekhawatiran ini tidak hanya dirasakan oleh warga biasa, tetapi juga oleh tokoh masyarakat yang selama ini berjuang menjaga kerukunan. Situasi ini diperparah dengan minimnya intervensi dari pemerintah daerah. Aparat keamanan pun terlihat enggan menindak tegas, entah karena tekanan politik atau ketakutan akan konflik horizontal. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, sejauh mana negara hadir untuk melindungi rakyatnya? Menyadari situasi yang semakin tidak terkendali, sekelompok warga dari beberapa RT mulai menginisiasi pertemuan komunitas untuk membahas keresahan mereka terhadap ormas. Mereka merasa bahwa ketakutan yang dirasakan tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Pertemuan pertama digelar secara tertutup di rumah salah satu tokoh warga, Pak Darto. Dalam forum itu, berbagai keluhan dikumpulkan dan disusun menjadi catatan kronologis. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya pengumpulan bukti untuk melaporkan secara resmi ke pihak yang berwenang. Sejumlah warga, termasuk ibu rumah tangga, pemuda, dan pedagang kecil, turut hadir. Mereka menyampaikan pengalaman masing-masing, dari intimidasi verbal hingga larangan beraktivitas malam tanpa dasar hukum. Beberapa bahkan mengaku sempat diancam secara halus. Upaya warga ini perlahan menggerakkan opini publik. Sebuah akun media sosial lokal mulai membagikan testimoni dan dokumentasi peristiwa yang mereka alami. Dalam beberapa hari, unggahan tersebut viral dan mengundang perhatian aktivis HAM serta jurnalis independen. Dukungan pun berdatangan. LSM yang fokus pada isu hak sipil dan kebebasan publik menyatakan siap memberikan pendampingan hukum. Mereka mengingatkan bahwa tindakan ormas tanpa dasar hukum adalah pelanggaran terhadap konstitusi negara. Seorang pengacara muda dari kota terdekat, Vira Ayuning Tias,
turun langsung untuk membantu warga. Ia mulai menyusun laporan hukum yang akan diajukan ke kepolisian dan ombudsman, dengan harapan ada evaluasi terhadap pembiaran yang selama ini terjadi. Tidak hanya lewat jalur hukum, warga juga mulai memanfaatkan forum RT dan RW sebagai ruang diskusi terbuka. Mereka menyadari bahwa kekuatan solidaritas komunitas adalah senjata utama untuk menghadapi tekanan dari luar yang mengganggu keharmonisan sosial. Perlawanan ini tidak berarti konfrontasi fisik. Warga memilih jalur damai dan hukum, menolak untuk melawan kekerasan dengan kekerasan. Sikap ini justru memperkuat posisi mereka di mata publik, yang melihat bahwa masyarakat sipil mampu bertindak bijak dan beradab. Aparat desa yang sebelumnya pasif mulai menunjukkan dukungan. Kepala desa akhirnya memfasilitasi forum terbuka yang mempertemukan warga dengan perwakilan ormas. Forum ini menjadi momen penting untuk mengungkap keresahan yang selama ini dipendam. Forum terbuka yang difasilitasi oleh kepala desa menjadi titik awal munculnya ketegangan baru. Perwakilan ormas yang hadir terkesan defensif dan menolak tuduhan warga, bahkan menyebut bahwa mereka menjalankan tugas moral dan budaya yang harus dihormati. Perdebatan memanas ketika salah satu warga, Pak Dani, menunjukkan video rekaman aksi intimidasi terhadap anaknya yang hanya sedang nongkrong bersama teman-temannya. Video itu mengundang emosi dari peserta forum dan memicu diskusi yang lebih tegas terhadap batas kewenangan ormas. Kepala desa pun akhirnya membuat pernyataan resmi yang menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan ormas di desa harus melalui izin dan pengawasan pemerintah desa. Keputusan ini disambut tepuk tangan warga, namun dianggap sebagai bentuk pelecehan oleh pihak ormas. Setelah forum tersebut, beberapa ormas justru meningkatkan aktivitasnya, seperti menunjukkan kekuatan lewat konvoi kendaraan dan atribut mencolok. Warga kembali dibuat was-was dan ketegangan makin tinggi. Namun, kali ini warga tidak tinggal diam. Beberapa hari kemudian, terjadi insiden yang mengejutkan. Salah satu anggota ormas kedapatan melakukan kekerasan fisik terhadap remaja yang menolak diinterogasi. Insiden itu langsung dilaporkan dan viral di media sosial. Desakan kepada aparat keamanan pun meningkat drastis. Pihak kepolisian akhirnya tidak bisa tinggal diam. Dalam waktu singkat, mereka menurunkan tim untuk menyelidiki kasus tersebut. Beberapa anggota ormas dipanggil dan diperiksa, serta kegiatan mereka mulai dibatasi. Pemerintah daerah pun ikut turun tangan. Bupati mengeluarkan imbauan resmi agar semua kegiatan ormas harus mengacu pada aturan dan tidak boleh bertindak sendiri tanpa dasar hukum. Beberapa ormas lainnya di daerah lain mulai menarik diri agar tidak terlibat dalam konflik yang lebih luas. Media nasional mulai menyoroti fenomena ini. Talk show dan diskusi publik membahas batas peran ormas di masyarakat sipil. Banyak tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis HAM menggarisbawahi pentingnya pengawasan terhadap kelompok-kelompok sipil bersenjata moral. Warga yang dulunya takut, kini mulai berani bersuara. Mereka membentuk forum perlindungan masyarakat sipil yang fokus pada edukasi hak-hak warga dan advokasi sosial. Forum ini menjadi ruang baru untuk memperkuat solidaritas dan kesadaran hukum. Ketika gelombang perlawanan warga mulai mendapat tempat di media dan instansi hukum, efeknya mulai terasa hingga keluar wilayah desa. Warga dari daerah lain yang mengalami masalah serupa mulai terinspirasi dan menyuarakan keresahan mereka secara terbuka. Forum perlindungan masyarakat sipil yang dibentuk warga pun mulai memperluas jangkauan. Mereka menggelar seminar kecil, menyebarkan pamflet edukatif, dan aktif di media sosial dengan kampanye bertajuk Hidup Tanpa Intimidasi. Gerakan ini mendapat respons positif dari berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah daerah menyadari bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Mereka mengadakan dialog lintas sektor, menghadirkan tokoh agama, aparat, tokoh adat, dan warga untuk menyatukan pandangan. Tujuannya, mencari solusi damai dan berkelanjutan. Dalam salah satu dialog, tokoh agama besar setempat menyatakan bahwa penegakan moral tidak bisa dilakukan dengan paksaan.
Ia menegaskan bahwa akhlak hanya tumbuh dari kesadaran, bukan tekanan. Pernyataan ini disambut tepuk tangan dan menjadi kutipan viral di media sosial. Banyak anggota ormas yang sebelumnya aktif mulai merasa tidak nyaman dengan sorotan publik. Beberapa di antara mereka mundur dan menyatakan penyesalan atas tindakan yang telah dilakukan. Sebagian lainnya memilih diam dan tidak lagi menunjukkan aktivitas berlebihan. Warga yang dulu merasa takut, kini mulai merasa memiliki kendali atas ruang publik mereka kembali. Warung-warung malam kembali buka, anak-anak bermain tanpa takut, dan kehidupan sosial secara perlahan membaik. Kepercayaan terhadap solidaritas komunitas tumbuh kuat. Di sisi lain, aparat kepolisian mulai menetapkan mekanisme pengawasan baru terhadap aktivitas kelompok masyarakat. Mereka merilis hotline aduan khusus dan mempercepat proses hukum terhadap laporan intimidasi oleh kelompok manapun. Upaya warga juga mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang memilih jalur hukum dan damai dalam menyelesaikan konflik. Ia menyebut bahwa contoh ini bisa menjadi model nasional dalam mengelola konflik sosial. Pendidikan, hak asasi manusia, dan hukum mulai dimasukkan dalam kurikulum kegiatan masyarakat di tingkat desa. Forum-forum remaja dan ibu-ibu PKK ikut dilibatkan agar semua lapisan masyarakat memahami hak mereka sebagai warga negara. Seiring berjalannya waktu, suasana desa yang sebelumnya mencekam mulai berubah. Ketegasan pemerintah daerah dan keberanian warga membawa angin segar yang menghapus ketakutan. Pagi-pagi di warung kopi kembali dipenuhi obrolan hangat. Anak-anak berangkat ke sekolah tanpa rasa was-was, dan malam hari tidak lagi menjadi waktu yang menakutkan. Kepala desa dan tokoh masyarakat menyusun peraturan baru tentang partisipasi organisasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Aturan ini meliputi transparansi tujuan, izin resmi, dan larangan melakukan tindakan represif tanpa koordinasi dengan aparat yang berwenang. Peraturan ini diumumkan secara terbuka dan disosialisasikan ke seluruh warga. Forum Perlindungan Masyarakat Sipil yang dibentuk warga berubah menjadi organisasi resmi di bawah binaan pemerintah desa. Forum ini menjadi tempat aduan, edukasi hukum, serta pelatihan advokasi bagi warga yang mengalami tekanan dari pihak manapun. Keberhasilan warga desa ini menjadi perhatian media nasional dan akademisi. Sejumlah universitas mengundang tokoh-tokoh warga untuk berbagi cerita dalam forum-forum diskusi dan seminar. Cerita mereka menjadi inspirasi bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Meski tidak semua permasalahan selesai sepenuhnya, warga kini memiliki mekanisme pertahanan sosial yang kuat. Mereka belajar untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada aparat, namun juga tidak bertindak sendiri tanpa hukum. Kesadaran kolektif terhadap pentingnya hidup berdampingan dengan damai menjadi nilai baru dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah pusat menyusun regulasi baru yang memperketat pengawasan terhadap ormas. Ditetapkan sistem evaluasi berkala terhadap ormas terdaftar, serta sanksi administratif bagi ormas yang melanggar ketentuan hukum dan norma sosial. Pendekatan ini diharapkan bisa menjadi solusi struktural dalam jangka panjang. Di desa tersebut, kegiatan kebudayaan mulai dihidupkan kembali. Pasar malam, pertunjukan seni rakyat, dan diskusi publik rutin digelar sebagai wujud perayaan atas ruang publik yang berhasil direbut kembali oleh warga. Kegiatan ini menjadi simbol dari kembalinya kehidupan sosial yang sehat. Tokoh-tokoh ormas yang dulu dominan perlahan kehilangan pengaruh. Beberapa dari mereka memilih kembali ke kehidupan biasa, sebagian lainnya mencoba berdialog dan bertransformasi menjadi bagian konstruktif dalam masyarakat. Sebuah langkah yang tidak mudah, namun menunjukkan bahwa perubahan juga bisa datang dari pihak yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman. Di balik keberhasilan ini, tersimpan pelajaran penting tentang pentingnya kewaspadaan terhadap kekuatan informal yang tidak terkontrol. Masyarakat harus terus mengawal kebebasan dan ketertiban dalam porsi yang seimbang. Hukum tidak boleh dijalankan secara semena-mena oleh siapapun, tanpa pengawasan dan akuntabilitas. Perjalanan panjang warga desa menghadapi intimidasi dari ormas bukan sekadar kisah lokal, melainkan potret kecil dari tantangan demokrasi di Indonesia. Di tengah semangat gotong royong dan pluralisme, masih terdapat celah yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menekan kebebasan warga atas nama moralitas dan budaya. Namun cerita ini membuktikan bahwa harapan tidak pernah mati ketika warga memilih untuk bersuara. Melalui jalur damai, hukum,
dan solidaritas, mereka mampu membalikkan situasi yang menindas menjadi kemenangan kolektif yang membebaskan. Ini bukan kisah tentang pahlawan tunggal, melainkan tentang kekuatan komunitas. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa kebebasan sipil adalah hak yang harus terus dijaga, dan hukum harus menjadi alat keadilan, bukan justifikasi kekuasaan sepihak. Masyarakat sipil, pemerintah, dan aparat harus bersinergi agar ruang publik tetap menjadi milik bersama, bukan dikuasai oleh mereka yang bersuara paling keras namun tanpa legitimasi. Akhirnya, semoga cerita ini menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk tidak takut melawan ketidakadilan, dan selalu percaya bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama-sama.